Top Radio. 24 jam memutarkan lagu terbaik. Saatnya kita ikuti Special Talk Show. Sobat Top, program podcast Kecamatan untuk Kecamatan adalah terinspirasi dari kekayaan akan Kota Semarang, di mana Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang tentunya di tiap-tiap kecamatan itu potensinya beda-beda dan unik-unik gitu ya. Jadi kita akan mengulik apa sih sebenarnya potensi-potensi yang ada di kecamatan-kecamatan di Kota Semarang. Nah, Top Radio ini memunculkan ide untuk mengeksplor di masing-masing kecamatan. Dan yang pertama atau yang perdana adalah kita akan mengeksplor Kecamatan Pedurungan, di mana program ini adalah untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di kecamatan. Kemudian kita akan mengenalkan ke masyarakat dan tentunya kita nanti juga akan berdiskusi dengan punggawa atau orang nomor 1 di kecamatan tersebut yang akan mengedukasi gimana sih kira-kira potensi-potensi di kecamatan itu bisa lebih ditingkatkan lagi, kemudian lebih dijaga lagi, dan endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Oke, baik, dan kita mulai dari Kecamatan Pedurungan ya Sobat Top, di mana Kecamatan Pedurungan ini konon jumlah penduduknya adalah paling banyak dibanding dengan 15 kecamatan lain di Kota Semarang. Dan saya Niken, kita di program podcast Apa Kabar Pedurungan. Saya bersama orang nomor 1 di Kecamatan Pedurungan. Saya bersama dengan Bapak Camat Pedurungan, Bapak Muh Agus Junaidi, Eskom MM Emling. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, mari. Luar biasa ya Pak ya. Siap. Di tengah kesibukannya kita nekat menerobos agenda-agenda dari Pak Camat. Bapak kalau boleh cerita sedikit, sebelumnya boleh perkenalan dulu kali ya kepada masyarakat di Kota Semarang ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Agus Junaidi, yang biasa dipanggil Agus Jun. Iya, hitsnya Agus Jun gitu ya. Oke. Saya kebetulan menjabat Kecamatan Pedurungan. Di Kecamatan Pedurungan itu mulai Agustus tahun 2023. Saatnya kurang lebih 13 bulan. Iya, 1 tahun lebih dikit lah ya. Habis ulang tahun berarti Pak ya. Agustus menjabat di Kecamatan Pedurungan, jadi mulai Agustus 2023. Awal ketika dapat informasi Pak Agus nanti di Kecamatan Pedurungan, itu apa yang ada di benak Pak Agus nih? Ya, kebetulan saya kan sudah mengalami pemindahan kecamatan ketiga ini ke kecamatan, dari sebelumnya di Mijen, Gayamsari, terakhir di Pedurungan ini. Begitu kami dimutasi di Kecamatan Pedurungan, yang ada di benak saya adalah, wah ini kan wilayah yang sangat luas. Betul. Ini suatu tantangan yang luar biasa, dan ini mesti kepercayaan pimpinan kepada saya. Tentunya ini satu banyak permasalahan yang ada, kemudian ini juga bisa untuk sumbangsi saya untuk membantu pengembangan ke masyarakat di Pedurungan. Complicated ya Pak ya kalau ngomongin Pedurungan itu ya. Permasalahannya di sini kan termasuk komplit, dengan wilayah yang memang ada dari menengah ke bawah sampai menengah atas, komplit. Jadi jumlah penduduknya sekitar berapa nih Pak? Jumlah penduduknya itu per Juni tahun 2024 199.000 sekian, mungkin bisa tembus 200.000 ya. 200, hampir 200.000 ya Pak Agus ya. Ini itu data bulan Juni. Kalau mungkin dihitung bulan September ini mungkin sudah banyak yang lahiran gitu ya Pak ya. Kemarin waktu ini lagi bobot ini udah pada lahiran, jadi jumlah penduduknya itu memang banyak ya. Jadi ini Pak Agus bisa dibilang camat rasa wali kota ya Pak ya. Karena memang penduduknya hampir sama dengan Kota Salatiga. Nah itu dia, Kota Salatiga itu istilahnya apa ya, unda-undi sama 11-12 Kecamatan Pedurungan gitu Pak ya. Jadi berasa sudah pemanasan nih. Sudah pemanasan. Jadi beginilah jadi rasanya wali kota gitu kan ya. Karena jumlah penduduknya hampir sama dengan Kota Salatiga Pak Agus Junaidi ya. Luas wilayahnya? Luas wilayah kita itu kurang lebih sekitar 22,5 km. Jadi juga cukup luas, dari mulai Jalan Majapahit hingga perbatasan dengan Meranggen. Dari ujung itu sudah perbatasan dengan kabupaten lain ya Pak ya, Kabupaten Demak ya. Oke, baik. Cukup
ini ya untuk perkenalan ya, sebagai perkenalan kita bersama dengan Bapak Camat Pedurungan. Dari hampir 200.000 warganya ini berarti terdiri dari berapa kelurahan nih Pak? Ini ada 12 kelurahan dengan kebetulan banyak perempuannya. Ya. Oh, lebih banyak perempuannya. Yang seperti Mbak Niken tuh 100 ribuan. 100 ribuan. 100 ribuan. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Penduduk laki-lakinya 98 ribu kurang lebih. Menang milih dong ya. Oke, jadi terdiri dari 12 kelurahan ya Pak 12 ya? kelurahan. 12 kelurahan. Jadi Pak Agus Junaidi ini membawahi 12 kelurahan di Kecamatan Pedurungan, di mana jumlah penduduknya kurang lebih 200.000 ya Pak ya, 200.000 jiwa. Oke, baik. Kita nanti akan eksplor lagi nih karena ada 12 kecamatan, ada 12 kelurahan nih. Bisa jadi kan tiap-tiap kelurahan itu potensinya beda-beda ya Pak Agus ya. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah jeda. Jadi pastikan untuk Sobat Top tetap bersama kami. Kita kembali selepas jeda berikut ini. Special Talk Show akan kembali sesaat lagi. Data Utamanet merupakan salah satu internet provider yang memiliki izin resmi penyelenggaraan jasa interkoneksi internet, berdiri sejak 11 Agustus 2005 dan sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja. Data Utamanet memberikan layanan akses internet kepada semua kalangan, baik perorangan, sekolah, perusahaan, rumah sakit, hotel, maupun industri lainnya. Selain memberikan layanan akses internet, Data Utamanet juga dapat memberikan solusi pembangunan infrastruktur untuk jaringan dan LAN, serta TV untuk gedung perkantoran dan hotel, colocation, hosting, dan pemasangan CCTV yang tentunya didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. Data Utamanet menjamin kenyamanan untuk akses internet sampai dengan 99% selama 24 jam setiap harinya. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, silakan hubungi Data Utamanet di Jalan MT Haryono 579A Semarang. Telepon 024 845 3481. Data Utamanet, the right choice to connect. Top Radio. 24 jam memutarkan lagu terbaik. Masih kita ikuti Special Talk Show. Kembali lagi di podcast Apa Kabar Pedurungan. Saya Niken masih bersama Anda, dan tentunya untuk masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, ikut urun rembuk, karena siaran ini selain bisa Anda dengarkan di 97.7 Top Radio, juga bisa Anda lihat langsung di YouTube Top Radio. Nah, untuk Sobat Top, kita masih bersama dengan Bapak Camat Pedurungan, Bapak Agus Junaidi. Kita ngobrol-ngobrol ya soal potensi yang ada di Kecamatan Pedurungan ini seperti apa sih. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Agus ya, ada 12 kelurahan Pak ya. Dari 12 kelurahan itu RT RW-nya seperti apa nih Pak? Karena kan ada tuh kelurahan kecamatan lain yang jumlah kelurahannya banyak, tapi kok masih tetap unggul Pedurungan nih untuk jumlah penduduknya. Iya. Jadi di Kecamatan Pedurungan memang terdiri dari 12 kelurahan, tapi jumlah RT-nya itu hampir 1.200. 1.200 ya Pak ya? Jumlah RW-nya 161, yang memang padat dan luas. Betul. Jadi bisa dibayangkan gimana padatnya penduduk Pedurungan. Ini kenapa banyak yang suka tinggal di Pedurungan ya Pak ya? Ada faktor-faktor mungkin menurut yang Pak? Pertama mungkin satu dekat dengan kota, kemudian aksesnya lebih mudah toh. Kemudian mungkin karena bagi yang cowok, ceweknya banyak yang cantik-cantik kayak Mbak Niken. Gitu ya. Terima kasih. Podcast kita perpanjang jadi 2 jam. Oke. Nah, terus kayak iklan perumahan ya Pak ya, ke bandara atau ke Simpang 5 cukup berapa menit, dekat dengan kampus, dekat dengan rumah sakit gitu ya. Rumah sakit. Terus di sini juga banyak wisata kuliner gitu. Mau cari Majapahit aja di sini ada semua. Terus mungkin juga apa nih? Karena di sini memang perumahan banyak sekali. Betul. Terus terutama mungkin untuk pendidikan juga lebih mudah. Jadi mungkin banyak yang tinggal di sini. Oke, itu faktor-faktor yang menurut Pak Camat ini membuat masyarakat itu memang suka gitu ya tinggal
di Kecamatan Pedurungan ini. Oke, masuk ke potensi nih Pak di Pedurungan, yang paling menonjol apa nih Pak di Pedurungan nih Pak? Di masing-masing masing-masing kelurahan. Jadi potensi yang ada di Kecamatan Pedurungan kan pada potensi ekonomi, sosial dan budaya tentunya. Jadi di sini kekuatannya adalah UMKM. UMKM ya. Banyak sekali. Penopang ekonomi itu memang UMKM Pak. Penopang ekonomi. Dan memang banyak. Kemudian mereka mandiri tanpa harus disentuh oleh bantuan pemerintah. Ya memang ada, tapi kan tidak semua bisa kesentuh. Tapi mereka bisa mandiri dan eksisten, bisa menyerap tenaga kerja tentunya. Dari jumlah 12 kelurahan di masing-masing RT itu bisa kita hitung kurang lebih UMKM-nya setiap RT mungkin bisa sampai 5-10. 5-10 ya Pak? 10 UMKM. Coba bayangkan kalau itu ada sekitar 1.200. Iya, betul. Jadi puluhan ribu UMKM. Potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Dukungan dari Pak Camat kepada pelaku. Jadi dari pemerintah Kota Semarang tentunya ada pelatihan-pelatihan rutin pengembangan UMKM. Terus kemudian mereka dibimbing mulai dari pemasaran, produknya, kemudian packagingnya, kemasannya, termasuk dengan pemasaran, termasuk program yang sudah berjalan, dan salah satu unggulan Kota Semarang adalah pelayanan akhir pekan yang melibatkan UMKM itu setiap hari Sabtu di minggu pertama awal pekan. Di situ kami menggandeng UMKM tanpa harus mereka menyewa tempat, jadi gratis kita fasilitasi baik tenda, meja kursi dan lain sebagainya. Termasuk di Kecamatan Pedurungan pun kita membuat gerai, gerai yang di depan pelayanan itu untuk memasarkan atau memamerkan produk-produk mereka. Harapan kami masyarakat yang akan minta pelayanan di Kecamatan Pedurungan itu bisa melihat produknya dan mampir untuk membeli, daripada mereka beli jajan di luar, ya sambil menunggu pelayanan mungkin bisa membeli produk di yang disediakan di kantor kecamatan. Oke, jadi potensinya memang yang paling menonjol tuh UMKM-nya ya Pak ya. Kemudian juga wisata itu tadi makanan ya, atau kuliner. Kuliner itu juga banyak sekali, dari yang mulai tradisional hingga yang modern gitu, yang merek gitu. Ini banyak berdiri, banyak dari sepanjang kiri jalan, mulai yang junk food maupun yang tradisional, mulai dari pecel, kemudian mie ayam, nasi ramesan gitu, kemudian yang gudeg, semua ternama ya Pak ya, yang sudah punya ada. Nama yang istilahnya tuh jadi jujukan gitu ya. Kalau ke Pedurungan mau makan di sini gitu ya. Sate habis ini ya Pak ya. Oh boleh, sate yang enak di sini ada. Jadi lapar kan ya. Oke. UMKM kemudian kuliner, kalau apa lagi nih Pak? Iya, kemudian satu lagi. Di sini ada sosial ya. Jadi kami juga mengembangkan potensi kemandirian lokal gitu. Jadi masyarakat yang bisa menunjukkan kreativitasnya, inovasi juga kita tampung, kita kembangkan. Seperti di Kelurahan Palebon itu ada namanya Kampung Seni. Jadi mereka dilatih untuk bermain dalang sama karawitan di usia dini, dimulai SD sama SMP. Itu juga peralatannya dibantu oleh pemerintah. Gitu, peralatannya mahal sampai ratusan juta. Dan mereka sering tampil juara, baik di tinggal kota maupun nasional. Gitu. Itu aset juga tuh Pak ya ternyata ya. Aset itu. Saya baru tahu loh Pak kalau di Palebon ada itu. Dan memang susah kan sekarang anak-anak sekarang untuk dilatih untuk kesenian atau yang nguri-nguri budaya, budaya lokal itu kan sekarang susah. Mereka tahunya kan gadget, main-main modern ya, main game lah. Ini kami begitu melihat potensi itu juga saya senang. Karena anak kecil sudah kan susah ya. Dan duduk lama itu anak sekarang kan pada susah. Gak betah ya. Tapi itu bisa main gamelan. Bisa main berjam-jam. Boleh diagendakan tuh Pak ya kita. Mbak Niken kalau mau latihan juga boleh. Tapi nanti syaratnya harus duduk berjam gitu. Nanti saya ya. Oke baik. Jadi selain UMKM, kemudian kuliner dan juga ada seni budaya juga Pak ya di mana itu namanya di Kecamatan Pedurungan. Terus ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung mereka itu Pak? Karena kan kalau seperti UMKM itu ya tadi sudah disampaikan packagingnya tuh zaman now gitu kan Pak ya. Kalau nggak menarik tuh orang juga nggak mau gitu kan ya. Kadang orang tuh terpikat sama tampilannya dulu gitu kan. Nggak tahu nanti entah itu kalau itu bicara kuliner berarti rasanya seperti apa gitu kan. Tapi harus
balance kan ya untuk rasa, kemudian packaging dan juga pemasarannya. Nah, pemasarannya ini selain tadi kegiatan itu apa lagi nih Pak? Yeah. Jadi Dinas Koperasi pun juga secara berkala rutin juga mereka membina. Berarti UMKM yang ada di Kota Semarang itu diajak untuk tampil di tingkat kota. Mereka produk dipajang bahkan tingkat internasional, bahkan untuk nasional gitu. Diajak keliling. Nanti ada pameran di kota mana itu diajak. Harapannya itu mereka tidak lagi menjadi produk yang recehan atau tapi menjadi produk yang menjadi unggulan yang sudah termasuk bernilai ya Pak. Mau rasanya enak tapi kalau packagingnya nggak bagus pasti orang nggak menarik. Rasanya biasa saja tapi kalau kemasannya bagus pasti akan menarik. Kayak ngangkat gitu ya Pak. Iya, itu juga kalau bicara soal potensi ternyata banyak ya. Tinggal bagaimana kita untuk terus mengeksplor dan juga meningkatkan ya Pak ya, aware termasuk masyarakat nih biar lebih istilahnya lebih suka belanja di UMKM daripada di tempat lain gitu kan. Istilahnya ikut membangun kesejahteraan di masyarakat Pedurungan itu sendiri. Nah, di balik itu Pak, tingkat kesulitannya apa nih Pak Camat selama bertugas di Kecamatan Pedurungan ini? Kendala berarti ya, Kendala apa sih? Kalau saya sih semua pekerjaan saya lalui dengan fine saja, suka-suka saja. Jadi kendala-kendala yang berarti menurut saya sih nggak begitu ada. Nggak begitu ya. Tapi memang pasti ada. Gitu. Ya misalkan ketemu warga yang yang sageleme dewi itu biasa. Gitu. Tapi kalau untuk pembinaan UMKM secara umum mereka oke sih manut gitu. Karena kan mereka dibantu gitu. Iya, diarahkan itu mau ya Pak ya. Bahkan di Pedurungan itu ada satu produk unik. Jadi namanya keripik bonggol pisang. Bonggol pisang ini biasanya dibuang, ini dijadikan makanan. Pohonnya berarti ya? Pohonnya. Pisang itu kan ada bonggolnya itu yang empuk itu. Nah, itu diiris-iris dan jadi makanan dan enak gitu. Makanan enak dan lezat gitu. Nah, ini salah satu produk ya. Itu di sini nggak ada ya. Mereka produksinya tidak tiap hari, tapi juga ada sampai luar kota. Itu berada di Kelurahan Tlogosari Wetan. Jadi salah satu masuk produk unggalan di Pedurungan ya. Terus kemudian kalau kuliner mungkin sudah tahu gudeg yang terkenal juga ada di sini gitu. Ada sate kambing juga nggak perlu ke Jogja untuk dapetin gudeg, bisa ke Pedurungan ya khas Semarang ya, khas Semarang. Kemudian yang di Jogja ada bakpia, di sini pun ada ya Pak, yang rasanya juga khas Semarang. Semarang itu kan ada rasa manis-manis agak asin-asin dikit gitu. Itu juga unggulan dan kita bina bahkan beberapa tempat kuliner kota itu ngambil produknya bandeng prestonya dari Kecamatan Pedurungan. Jadi produksinya di Kecamatan Pedurungan, tapi mereka mengambil produknya. Jadi mungkin kemasan atau mereknya pakai merek mereka, tapi sebenarnya itu produksi dari Kecamatan Pedurungan gitu ya. Sangat menarik ya kalau bicara soal potensi UMKM di kelurahan-kelurahan yang ada di Pedurungan. Terus kita bicara soal Pedurungan ke depan nih Pak. Ada wacana apa sih kira-kira, bocoran gitu? Kan pernah dengar itu nanti ada Simpang 5, nanti ada pusat budaya atau apa. Nah gitu tuh seperti apa itu ke depan ini? Jadi kami sih memang akan melakukan terobosan-terobosan di Kecamatan Pedurungan. Memang ada beberapa keunggulan yang ada di Kecamatan Pedurungan. Jadi sebenarnya permasalahan tapi sekaligus keunggulan. Jadi permasalahan di Pedurungan itu kan salah satunya kepadatan lalu lintas. Tapi kepadatannya macet ya Pak ya. Tapi kepadatan lalu lintas itu berarti kan jumlah orang yang lalu lalang banyak. Ini potensi yang pertama potensi untuk kuliner. Jadi kami fokus di pengembangan UMKM terutama kuliner itu sehingga produk apa aja yang jualan di Kecamatan Pedurungan laris. Laris manis. Kemudian kami juga pengembangan di penataan lingkungan karena penataan lingkungan itu terkait dengan banjir. Ini yang jadi masih ya Pak ya banjir ya? Ya pasti masih. Kemudian kami juga ruang terbuka hijau di Kecamatan Pedurungan itu kurang lebih 9 hektar, hampir 10 hektar.
Itu ada aturannya nggak sih Pak? Misalnya wilayah luasannya sekian, terus apa tadi ruang hijaunya sekian persen gitu? Ada sih, ada harus ya. punya taman, harus di masing-masing RW itu sudah ada taman yang dibangun oleh pemerintah Kota Semarang. Nanti taman RW, taman RT, kemudian pemakaman, kemudian apa tadi juga termasuk ruang bermain. Iya. Di sini sudah ada sport center, kayak di Pedurungan Kidul itu sudah ada mini soccer, itu juga. Nah itu yang masyarakat belum tahu nih Pak, harapannya dengan podcast ini masyarakat jadi tahu ya, bisa ikut memanfaatkan ya, memanfaatkan ya istilahnya. Mini soccer itu setiap hari jadwalnya sudah padat. Bahkan kita kalau mau menggunakan pun harus ngomong jauh-jauh hari ya. Padahal itu lahan kami sendiri lah, asetnya pemerintah kota. Tapi itu kami juga jadi senang karena berarti kan masyarakat antusias untuk hidup sehat, olahraga. Iya, oke. Olahraga ternyata juga ada nih di Kecamatan Pedurungan ya, sport center. Wow, ada sport center ya. Dan masih banyak lahan-lahan kosong yang dikembangkan oleh wirausahaan kecil menjadi perumahan kecil. Ini juga jadi potensi. Ini juga akan kami kawal untuk penataan lingkungannya. Investor ya Pak ya? Iya, tapi kan orang-orang lokal ya. Jadi orang-orang Pedurungan sendiri yang mungkin dia membangun perumahan skala kecil hanya untuk mungkin 10 unit. Iya, betul. Ini juga potensi. Hanya saja memang ketika infrastruktur itu dibangun harus sejalan dengan ini ya Pak ya. Tadi makanya kami penataan lingkungan itulah yang kami kawal. Itu harus seimbang gitulah ya, biar tugas sama salah satunya itu kan masuk sebenarnya kan makelar. Iya, penyambung lidah. Penyambung lidah itu kan orang awam ngerti ini gitu. Apa yang diminta masyarakat misalkan. Iya, betul. Ini kami direalisasikan. Camat itu kan tidak punya anggaran besar. Kami paling bisanya minta tolong ke dinas-dinas terkait. Misalkan minta dibangunkan sport center, olahraga, kami nanti pengajuan ke dinas gitu ya Pak ya. Luar, dinas ya di Staru. Kemudian misalkan Pak minta di bangun saluran yang bagus biar tidak jadi banjir. Kami nanti akan BPBP atau minta tolong ke DPU. Lobby lah ya Pak ya. Ruang hijau nih Pak yang paling penting biar nggak gerah banget ini. Iya, betul. Kita tahu sekarang ini panasnya luar biasa ya, karena memang satu sisi banyak tumbuhan, perumahan yang karena memang kepadatan penduduk pasti ruang terbuka hijaunya pasti akan berkurang. Tapi kan salah satu syarat untuk membangun perumahan kan 40%-nya kan harus ada ruang terbuka hijaunya. Iya. Sehingga itu yang harus dikawal gitu loh Pak maksudnya. Kadang kan aduh eman-eman buat daripada buat apa tuh namanya untuk lingkungan hijau mending dapat 1 unit misalnya kan itu harus tetap dikawal sama Pak Camat. Makanya kami juga di Pedurungan kan ada program namanya Pedurungan Booming. Pedurungan Booming. Oh, booming. Iya. Pedurungan kerja bakti setiap hari Rabu, Jumat dan Minggu. Seminggu 3 kali ya Pak ya. Kami tidak muluk-muluk program-program, tapi kami berharap program kami yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu kayak udah mulai hilang ya Pak. Kalau nggak terjadwal maksudnya. Iya, masyarakat sendiri kan mungkin karena kesibukannya. Betul. Semua udah punya. Harapan kami pertama memberikan contohan, kedua lingkungan kan menjadi bersih. Kalau lingkungan bersih, masyarakat sehat. Pasti nanti juga perekonomian meningkat. Beruntungnya punya Pak Camat yang memang fokus di lingkungan, kan Pak Agus Emling ya. Jadi ngeling juga di situ jadi klop. Oke, menarik ya Sobat Top ngobrol bersama dengan Pak Camat Pedurungan. Kita akan kembali selepas jeda, jadi pastikan tetap bersama kami. Special Talk Show akan kembali sesaat lagi. Peristiwa bisa terjadi setiap hari, jam, menit, bahkan setiap detik. Selalu ada makna di balik sebuah peristiwa. Namun, makna itu akan sirna tatkala kita tidak mengetahuinya. Simak dan ikuti informasi terkini di sekitar kita, mulai regional, nasional, sampai internasional, hanya di kanal9.id. Klik kanal9.id. Anda juga bisa berkontribusi dengan mengirimkan informasi melalui DM Instagram Kanal 9, Twitter @kanal9id, dan Facebook Kanal 9id. Kanal9.id, kanal berita terkini.
Radio. 24 jam memutarkan lagu terbaik. Masih kita ikuti Special Talk Show. Oke, masih di Apa Kabar Pedurungan dan ini adalah sesi terakhir kita ngobrol bersama dengan Bapak Camat Pedurungan, Pak Agus Junaidi. Pak Agus, tadi kan sudah disampaikan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Pedurungan ya, termasuk yang baru saya tahu tuh yang tadi budaya tuh ya Pak ya, Palebon, dan ternyata itu istilahnya nguri-nguri budaya itu sampai sekarang masih ada gitu kan ya. Potensi lainnya apalagi nih Pak di Kecamatan Pedurungan yang masih terus eksis sampai saat ini? Jadi di Kecamatan Pedurungan juga ada beberapa pasar tradisional yang memang harus dilestarikan, dan pemerintah kota juga komit untuk menjaga pasar tradisional supaya tetap hidup dan berjalan, karena di situ banyak pedagang yang bisa menghidupi. Ada jadi, berapa ya Pak di pasar di Togosari itu ada Bangetayu Pak. Itu udah masuk pasar Pedurungan gitu, kemudian di Satria Wibowo, kemudian jadi Togosari sendiri di Mudiajok itu ada kurang lebih mungkin 4 sampai 5 pasar tradisional. Dan memang sekarang kecenderungan pasar tradisional itu kan sepi. Sehingga ini menjadi tantangan kami untuk supaya menjadi mereka masyarakat supaya tetap mau berkunjung ke pasar tradisional. Padahal seru loh Pak belanja di pasar tradisional itu kan. Bau-bau dikit, becek, tapi harganya kan murah. Bisa nawar itu Nah, yang penting lagi itu bisa sensasinya nawar. tuh ya Pak ya, dapat apa tuh namanya selisih 1.000-2.000 aja tuh kalau mak-mak kayak saya tuh ya. Wah, seneng banget itu Pak, sensasinya di situ ya. Nah, jadi kami juga harapan kami UMKM yang mungkin ada di pinggir jalan, yang mungkin berdiri liar, nanti kita sentralkan gitu ya Pak ya. Di pasar-pasar tradisional yang sekarang sepi beli atau sepi pengunjung, dan itu Pedurungan itu termasuk sepi ya Pak? Ada beberapa yang agak sepi. Kalau pasar Pedurungan gitu masih ramai banget dan menjadi jujukan untuk kulaan pedagang-pedagang. Karena pada saat saya sidak di pasar itu menemui jadi orang yang jualan kayak teriyaki, makan-makan itu mereka kolaannya bahan bakunya di pasar Pedurungan. Kenapa saya tanya? Kenapa malah di sini? Karena harganya lebih murah dan mereka senang ada proses tawar-menawar. Betul, harganya hanya terpaut Rp10. Telur pun sama. Terus kemudian daging ras atau daging potong itu juga sama, harganya lebih murah. Jadi lengkap. Masuk yang di Togosari itu juga pasarnya yang cenderung agak sepi. Ini juga kami dorong untuk kami kolaborasikan dengan tokoh masyarakat dan pedagang-pedagang lokal supaya mereka mau berdagang di pasar di Togosari, sehingga harapan kami menarik minat masyarakat. Dan kami pengennya pasar itu rata-rata kan hanya setengah hari, hanya pagi sampai siang. Nah, ini kami full day gitu ya Pak? Iya, sorenya sampai malam untuk jualan kulineran. Dan nyatanya juga masyarakat malam itu banyak yang muter-muter yang cari makan, sekedar cari wedang rodi atau yang anget-anget itu. Nah, di pasar tradisional kalau di situ sudah banyak pedagang mungkin pasti akan dirujuk, mereka akan dijujuk. Jadi berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya, dalam hal ini dari Kecamatan Pedurungan. Kalau wacana pembangunannya gitu Pak? Pembangunan kan itu dari pemerintah kota. Oh, pemerintah kota ya maksudnya. Kami sifatnya hanya mengajukan usulan, masuk perbaikan atau usulan dari masyarakat. Tapi masyarakat malah pengennya pasar tradisional ya seperti khasnya itu. Seperti itu ya Pak ya, karena kalau sudah dibangun terus kan kita bisa melihat ya di Kota Semarang itu kan ada beberapa pasar yang notabene tadinya pasar tradisional terus dibangun jadi gede, malah justru orang juga rasanya kok beda gitu ya. Malah orang takut dikira takutnya nanti mahal. padahal sebenarnya enggak, sama aja. Terus masyarakat malah senangnya ya itu tadi ada proses tawar-menawar, agak belusuan, sempit gitu. Emak-emak terutama itu sedang menemukan dawet di sela-sela bakul daging gitu ya Pak ya. Oke. Jadi pasar tradisional ya Sobat Top ternyata juga menjadi potensi yang menarik di Kecamatan Pedurungan. Oke, baik Pak Camat, terakhir ini Pak Camat. Kita ini kan 2024 bisa dibilang menjadi atau disebut sebagai tahun politik ya, karena kan kemarin kita awal tahun sudah memilih presiden dan wakil presiden gitu kan, dan juga legislatif ya. Nah ini kan nanti menjelang akhir tahun juga ada pesta demokrasi lagi. Sebagai Pak Camat nih, bagaimana menyikapi tahun politik ini?
sebagai aparatur pemerintah, tentunya kan kita wajib menjaga netralitas, sehingga kami akan menjaga netralitas dan kondusivitas wilayah dengan melibatkan stakeholder yang ada, tokoh masyarakat, termasuk tentunya kami menggandeng KPU dan Bawaslu tingkat kecamatan dan tokoh agama gitu. Dan kami juga akan berusaha menjamin perhelatan itu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga proses demokrasi di Kecamatan Bedungan bisa berjalan dengan baik dan sehat. Apapun pilihan masyarakat, pilihan panjenengan semua itu tetap dijaga, kebersamaannya dijaga, keberagaman yang berbeda tidak menjadikan harus nanti gontok-gontokan. Tentunya kuncinya adalah semangat kebersamaan dan kerukunan itu gitu. Jadi tugas kami ya menjaga itu. Oke, baik. Jadi netral ya sebagai ASN tentunya ya Pak Camat. Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita, tapi ada satu lagi nih Pak, bisa disampaikan mungkin ada closing statement gitu dari Pak Camat untuk masyarakat luas lah, nggak hanya khusus Pedurungan. Ya, jadi harapan kami dengan penduduk yang sangat besar, wilayah yang cukup luas, kunci kesuksesan minimal kami ada 3 gitu. Kebersamaan, kemudian inovasi, dan satunya lagi optimis ya. Kita harus optimis. Dengan 3 langkah itu, 3 kunci itu, kami ingin masyarakat dengan pemerintah, stakeholder yang ada di wilayah Pedurungan bersatu, kompak untuk membangun Kecamatan Bedungan menjadi lebih baik. Jadi kuncinya itu tadi, minimal kita harus kebersamaan dijaga, kerjasama, gotong royongnya, kerukunannya, kemudian harus selalu optimis bahwa kita pasti bisa. Ketiga, kemudian masyarakat harapannya selalu berinovasi, karena kami kan sifatnya hanya mendorong. Tanpa dukungan masyarakat tentunya tidak akan bisa. Nggak apa-apa ya. Betul. Termasuk dari hostnya yang terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus Junaidi, Bapak Camat Pedurungan, sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing bersama Pak ya tentang kekayaan yang ada di Kecamatan Pedurungan. Next kita akan lanjut di kecamatan lain di Kota Semarang. Pak Agus, terima kasih waktunya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sami-sami Mbak Niken. Dan untuk Sobat Top, terima kasih juga sudah bersama kami ngobrol bersama dengan Bapak Camat Pedurungan, Bapak Mo Agus Junaidi. Saya Niken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti Special Talk Show. Top Radio. 24 jam memutarkan lagu terbaik.